Oke, jumpa lagi kita masuk dalam peran lembaga penegak hukum, materi PPKN kelas 12 bab yang kedua. Sebelum masuk, saya ingin mengajak kita untuk membayangkan, jika ada 4 persimpangan jalan, lalu ada lampu lalu lintasnya, kemudian lampunya semuanya menyala hijau. Wah, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Apakah akan tertib atau justru parah kemacetannya? Betul, pasti akan terjadi kemacetan parah, karena lampu menyala hijau semua. Misalnya dari arah utara dan arah selatan, barat, timur, semuanya hijau. Maju semua mobilnya. Justru bukannya akan lancar, tapi justru akan menyebabkan kemacetan. Nah, ada contoh lainnya lagi. Kalau suatu negara tidak ada undang-undang atau tidak ada peraturan, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Apakah negaranya akan menjadi baik karena semuanya bebas melakukan segala sesuatunya? Atau sebaliknya, negaranya akan menjadi kacau seperti lampu lalu lintas tadi? Nah, apa sih yang kita mau bicarakan tentang contoh-contoh ini? Kenapa dimasukkan di awal? Kita mau bicarakan tentang peran lembaga penegak hukum. Kalau kita masuk di Indonesia, Indonesia itu adalah negara hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan di situ bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berarti segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Nah, untuk supaya hukum dapat ditegakkan, perlu adanya lembaga penegak hukum. Perannya apa? Agar dapat menjamin keadilan dan perdamaian. Lalu kita bertanya, siapa sih lembaga penegak hukum itu? Nah, ada 4 lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga pengacara atau advokat. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Kepolisian Republik Indonesia. Ini merupakan lembaga yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Apa sih tugasnya? Yang pertama melakukan penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Jadi, kepolisian ini mengadakan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Apa itu, penyelidikan dan penyidikan? Nanti di akhir, video ini akan, saya jelaskan. Lalu yang kedua, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik. Setelah itu, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa. Nah, apa itu kejaksaan berarti? Nah, lembaga yang kedua yaitu Kejaksaan Republik Indonesia, ini adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Tugas utamanya ngapain? Ya, melakukan penuntutan. Lalu yang kedua, melakukan penyidikan. Jadi bersama juga polisi melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Jadi jaksa ini nanti yang menyidik atau juga bukan menentukan ya, menuntut tersangka dengan hukuman berapa tahun penjara sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Lalu yang ketiga, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi jaksa ini kalau hakim sudah memutuskan hukuman kepada terdakwa, dialah yang akan melaksanakan keputusannya itu. Nah, lembaga yang ketiga adalah kehakiman. Kehakiman itu adalah hakim diberi kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Jadi peran hakim ngapain? Dia terima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Tapi dia juga harus memutuskan perkara dengan memberikan rasa keadilan. Jadi nggak boleh berat sebelah atau bahkan asal putuskan saja, tidak melihat sisi keadilannya. Lalu hakim juga harus memiliki kekuasaan yang merdeka, tidak mudah diintervensi, supaya bisa menegakkan hukum dan keadilan. Jadi contohnya kalau jaksa menuntut nih ya 10 tahun penjara. Tapi menurut hakim dari bukti yang ada dan segala sesuatunya dia putuskan 5 tahun penjara berdasarkan rasa keadilan misalnya. Maka hukumannya adalah 5 tahun penjara. Bukan sesuai tuntutan jaksa. Itu contohnya. Tapi tuntutan jaksa tetap menjadi satu bagian masukan buat hakim. Tapi tetap keputusan akhir di hakim. Lalu lembaga yang terakhir adalah advokat atau pengacara. Orang ini, lembaga ini atau orang ini biasanya akan memberikan bantuan di bidang hukum berupa nasihat dengan cara mendampingi atau membela kepentingan pengguna jasanya. Nah, tugasnya tentu saja tadi ya, membela kliennya agar mendapat keputusan yang adil. Tapi di satu sisi, pengacara juga tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya, karena dia harus membantu hakim mencari kebenaran. Yang ketiga, meskipun kliennya mungkin melakukan kesalahan, tapi tetap saja kliennya punya hak-hak tertentu yang juga tidak boleh dilanggar, karena tetap memiliki hak asasi manusia juga ya, walaupun salah tetap berhak untuk dibela.
Nah, yang terakhir, tahapan prosedur perkara pidana. Ada 4 tahapan, ini sebenarnya saling berkaitan. Yang pertama, penyelidikan. Jadi serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga pelanggaran pidana. Ini dilakukan oleh kepolisian. Lalu setelah penyelidikan dilakukanlah penyidikan, masih oleh kepolisian. Proses mencari dan menemukan bukti agar lebih jelas tindak pidananya dan juga menetapkan tersangka. Di sini jaksa mulai ikut membantu dalam proses penyidikan. Setelah penyelidikan, dicari peristiwanya, kemudian penyidikan, dicari buktinya, dan juga menetapkan tersangkanya, baru jaksa membawa itu kepada persidangan dan melakukan penuntutan berdasarkan undang-undang. Oh, undang-undangnya kamu melakukan kesalahan sekian, hukumannya dituntut sekian, sekian tahun misalkan. Itu dibawa oleh jaksa ke persidangan. Nah, di persidangan hakim memutuskan perkara dengan adanya 2 alat bukti tadi, lalu dia memberi sanksi atau hukuman. Keputusan hakim inilah adalah keputusan yang terakhir. Oke, itulah tahapan prosedur perkara pidana. Kita akan jumpa lagi dalam video berikutnya.